بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. أيها الإخوة في الله، أعزني الله وإياكم kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian risalah Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad karya Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Masih dalam pembahasan nama-nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita mengetahui bagaimana prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam mengimani nama-nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana prinsip mereka tidak lain adalah bimbingan dan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang beliau ajarkan kepada para sahabatnya, kemudian turun temurun sampai datangnya hari kiamat di sana bidina azani Allah wa iyyakum. Maka pada pertemuan kita kali ini sanibidina azali Allah wa iyyakum, kita akan membaca beberapa contoh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang dibawakan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Ada yang disebutkan dari ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, ada pula yang beliau bawakan dari hadis-hadisnya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Beliau mengatakan di hadirin azani Allah wa iyyakum, fa mimma jaa min ayati sifat, di antara contoh ayat-ayat yang berbicara tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, qaulullah ta'ala, adalah firman Allah azza wa jalla, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram.
tersebut dalam surat Ar-Rahman ayat 27. Allah berfirman, wa yabqa, dan akan kekal, wajah Rabbmu Dzul Jalali wal Ikram, yang memiliki kemuliaan. Azani Allahu wa iyyakum. Ayat yang mulia ini menunjukkan kepada kita sifat al-wajhu bagi Allah Subhanahu wa taala, yang diterjemahkan dengan wajah bagi Allah Subhanahu wa taala. Harus diyakini azani Allah wa iyyakum bahwasanya sifat ini tetap bagi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemuliaan Allah Azza wa Jalla. Tidak sama dengan wajah siapapun dari kalangan makhluknya. Azani Allah wa iyyakum. Karena Allah mengatakan, laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada satupun yang serupa, yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa as-sami'ul basir, dan Allah Azza wa Jalla Maha mendengar lagi Maha melihat. Dalil yang menetapkan bahwasanya Allah memiliki sifat wajah, Allah memiliki wajah di azani Allah wa iyyakum, sangat banyak. Ada di dalam Al-Qur'anul Karim, juga tersebut dalam hadisnya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Contoh dalam Al-Qur'an yang tersebut dalam surat Ar-Rahman yang kita baca tadi, ayat 27. Kemudian contoh dari hadis yang azani Allah wa iyyakum, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim dari sahabat yang mulia Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis yang cukup panjang, yang di situ Rasul mengatakan, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha. Sesungguhnya engkau wahai Sa'ad tidaklah memberikan nafkah kepada keluargamu dan orang-orang yang menjadi tanggunganmu, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, memberi nafkah kepada mereka. Kita mencari maisha, kemudian kita nafkahkan kepada orang-orang yang menjadi tanggungan kita. Azani Allah wa iyyakum, dalam rangka mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, illa ujirta 'alaiha, melainkan engkau, kata Rasul, akan mendapatkan pahala dari nafkah tersebut. Hadis ini tegas menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-wajh, wajah yang hakiki sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya azani Allah wa iyyakum, tidak boleh bagi kita menyamakan wajah Allah Subhanahu wa taala dengan wajah makhluknya. Di antaranya anggapan misalkan sebagian pihak ketika mendapati bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan dirinya memiliki wajah, ada yang mengatakan kalau Allah punya wajah berarti Allah juga punya alis, punya jenggot, punya hidung dan semisalnya. Azani Allah wa iyyakum. Ini bentuk tasybih, bentuk menyerupakan wajah Allah Subhanahu wa taala dengan wajah makhluknya. Ya. Ketika kita menetapkan anggota yang lainnya yang umumnya dijumpai pada wajah makhluk, butuh dengan dalil-dalil yang lain. Harus ada dalil tersendiri yang menetapkan sifat yang lainnya. Azani Allah wa iyyakum. Seperti mata, kita tetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala karena memang ada nas dalilnya. Ya, adapun selebihnya yang tidak tersebut dalam dalil, azani Allah wa iyyakum, tidak boleh kita tetapkan kecuali harus dengan dalil. Kalau hanya menggunakan kias, dikiaskan dengan wajah makhluk misalkan, ini termasuk pelanggaran syar'i. Azani Allah wa iyyakum, termasuk dalam tindakan at-tasybih, menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Nah, dan ayat yang mulia ini
yang disebutkan oleh mu'allif rahimahullah tidak bisa dimaknakan kepada makna yang lain. Ya, sebagian pihak ketika mereka menolak sifat ini dari Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan ayat ini tidak menunjukkan Allah punya wajah. Tapi yang dimaksud al-wajhu di sini itu thawab, ya, pahala misalkan, atau dirinya Allah Subhanahu wa taala, bukan wajahnya saja. Kata mereka, ya azani Allah wa iyyakum. Semua takwil yang demikian itu merupakan takwil yang fasid, tidak berlandaskan dengan dalil. Dan ketika seorang hamba azani Allah wa iyyakum mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat wajah yang hakiki sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, tidak sama dengan wajah manapun dari kalangan makhluknya, azani Allah wa iyyakum, akan membuahkan sekian banyak sifat al-hamidah, akan membuahkan perangai-perangai yang terpuji, akhlak-akhlak yang mulia pada diri hamba tersebut. Seorang hamba tatkala mengimani Allah memiliki wajah, akan tumbuh dalam hatinya azani Allah wa iyyakum kerinduan untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul qiyamah. Karena Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, innakum lan tarau rabbakum hatta tamutu, atau kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sesungguhnya kalian tidak akan bisa melihat Rabb kalian sampai kalian mati. Artinya nanti di yaumul qiyamah baru kita bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba meyakini Allah memiliki wajah, akan timbul dalam hatinya rasa rindu untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, zat yang selama ini menyayangi dirinya, azani Allah wa iyyakum, sebelum dia lahir sampai dia dikuburkan ke dalam tanah, azani Allah wa iyyakum. Nikmat siapa yang kita rasakan kalau bukan nikmat Allah Subhanahu wa taala? Ya, siapa yang memberikan kepada kita rezeki yang sekian banyak jumlahnya, azani Allah wa iyyakum, kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Yang mengatur segala urusan kita, azani Allah wa iyyakum, kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Yang memberikan kepada kita segala macam jalan-jalan dan cara untuk bertahan hidup, kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Bahkan lebih daripada itu, Allah Subhanahu wa taala zat yang maha rahmat, yang menyayangi hamba-hambanya, azani Allah wa iyyakum, di samping memberikan nikmat duniawiyah, Allah menurunkan kepada mereka Alkitab, ya, Al-Qur'anul Karim, mengutus kepada mereka Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, menunjukkan kepada mereka jalan yang benar yang bisa mengantarkan mereka kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hamba yang betul-betul meyakini Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat wajah, akan tumbuh dalam hatinya kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mukmin mana yang tidak rindu dengan Allah Subhanahu wa taala? Dan tatkala hamba tadi betul-betul rindu untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dia akan berusaha melakukan amalan yang bisa menyebabkan dirinya diridhai tatkala berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Azza wa Jalla menyebutkan di akhir surat Al-Kahfi, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Rabbnya, kata Allah Subhanahu wa taala, falyamal 'amalan shalihan, maka hendaklah dia beramal dengan amal yang saleh. Kerinduannya kepada Allah Subhanahu wa taala akan membuahkan semangat untuk beramal dengan amal yang saleh. Itu wujud kejujuran seseorang rindu kepada Rabbnya. Ya, kalau hanya semata-mata ngomong Masya Allah, Allah punya wajah, ya, yang hakiki, tidak sama dengan wajah makhluknya. Seperti apa ya? Ya, yang kita memohon kepada Allah supaya nanti bisa bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Kemudian duduk manis, ya,
tidak ada semangat untuk beramal, malah jatuh dalam sekian banyak dosa yang azani Allah wa iyyakum. Hamba yang demikian abdun maghrur, hamba yang tertipu azani Allah wa iyyakum, terlalaikan dari hikmah dia mengetahui sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kalau hamba mengetahui Allah punya wajah, akan memunculkan kerinduan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan itu azani Allah wa iyyakum, dia akan semakin semangat. Ya, semakin semangat azani Allah wa iyyakum untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Buah yang lain. Ya. Ketika seseorang mengetahui Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah azani Allah wa iyyakum, dengan dia melihat dalil-dalil yang menunjukkan Allah memiliki wajah di dalam hadisnya Rasulullah alaihi salatu wassalam, akan memberikan kepada dia sifat tawadhu, akan membuahkan rasa tawadhu, rendah hati azani Allah wa iyyakum, tidak mudah jatuh dalam sikap ujub ataupun takabbur. Mungkin ada yang bingung, loh kok bisa? Kenapa demikian? Ketika seseorang mengetahui Allah punya wajah, kemudian membuahkan sifat tawadhu. Kalau kerinduan, mungkin mudah dicerna. Tapi kalau yang satu ini, dari mana Ustaz? Kok bisa dikatakan akan membuahkan perasaan tawadhu pada diri hamba ketika tahu Allah memiliki wajah? Ini akan muncul di azani Allah wa iyyakum tatkala seorang hamba melihat secara keseluruhan hadis-hadis yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah. Di antaranya, tatkala hamba membaca hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, azani Allah wa iyyakum hijabuhun nur. Tatkala ditanya pada peristiwa Isra Mi'raj, apakah Rasulullah alaihi salatu wassalam melihat Rabbnya, melihat Allah Subhanahu wa taala, maka beliau mengatakan dalam hadis dari sahabat yang mulia Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, hijabuhun nur. Tirai penghalang, hijabnya Allah Subhanahu wa taala adalah cahaya. Ya. Lau kasyafahu, kalau seandainya Allah menyingkap tirai tadi, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, la ahraqat sabahatu wajhihi man taha ilaihi basarahu min khalqih. Ya. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, kalau seandainya Allah menyingkap tirai tersebut, niscaya akan membakar sabahatu wajhihi, kemuliaan, keindahan dan cahaya dari wajah Allah Subhanahu wa taala semua makhluk yang dipandang oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau Allah membuka tirainya, azani Allah wa iyyakum, sewaktu di dunia akan hancur semua makhluk yang ada, tak terkecuali umat manusia, azani Allah wa iyyakum. Ketika hamba tahu hanya dibuka tirainya saja, hancur berantakan, azani Allah wa iyyakum, tidak mampu melihat Allah Subhanahu wa taala sewaktu di dunia, menunjukkan betapa lemah yang namanya manusia. Ya. Betapa lemah azani Allah wa iyyakum, makhluk-makhluk di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak layak seorang manusia membanggakan dirinya kemudian takabur di hadapan makhluk-makhluk yang lainnya, apalagi takabur di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sombong dan menentang syariat agama Allah Subhanahu wa taala, sombong dan menentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tanpa dalil, hanya berdasarkan dengan hawa nafsu dan akal pikirannya yang dangkal. Azani Allah wa iyyakum. Nah, ini diantara dari sekian banyak buah yang akan diraih atau yang akan dimiliki oleh seorang hamba tatkala dia mengetahui Allah Subhanahu wa taala Rabbnya, azani Allah wa iyyakum, memiliki sifat wajah yang sesuai dengan kemuliaannya, tidak sama dengan makhluk manapun, azani Allah wa iyyakum. Dan tentunya
wajah Allah Subhanahu wa taala akan dilihat di sana bidina azani Allah wa iyyakum oleh ahlul jannah nanti di yaumul qiyamah. Sehingga ketika seorang hamba betul-betul rindu untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, dia akan berusaha beramal dengan amalan-amalan penghuni surga. Dia akan berusaha mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan penghuni surga. Karena Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Al-Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu menyebutkan kisah, menyebutkan peristiwa yang akan terjadi nanti di yaumul qiyamah tatkala seluruh ahlul jannah masuk ke dalam surga sesuai dengan tingkatan amal mereka masing-masing. Demikian pula penduduk neraka sudah masuk ke dalam neraka, mendekam dalam neraka sesuai dengan dosa mereka. Azani Allah wa iyyakum. Tidak ada lagi yang tersisa, semua masuk ke dalam jatahnya masing-masing. Yang ditetapkan sebagai ahlul jannah masuk ke dalam surganya, yang ditetapkan sebagai ahlul nar masuk ke dalam neraka. Kemudian saat itu azani Allah wa iyyakum, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, nada munadin, ada yang menyeru, ya ahlal jannah, wahai penduduk surga, apakah kalian merasa ridha, merasa puas dengan kenikmatan yang kalian rasakan di surga? Ya, tentunya mereka semua menjawab, tidak ada yang merasa tidak puas di sana. Azani Allah wa iyyakum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sana, azani Allah wa iyyakum, wa inna lakum, dan sesungguhnya kalian mau'idan, memiliki janji dari Rabb. Masih ada tambahan lagi, masih ada balasan yang belum diberikan kepada kalian. Maka ahlul jannah azani Allah wa iyyakum merasa heran. Ya, alam tabayyadha wujuhana, bukankah engkau wahai Rabb kami telah memutihkan wajah-wajah kami, telah memasukkan kami ke dalam surga, menyelamatkan kami dari neraka, apalagi yang kurang. Fayushaful hijab, maka akhirnya disingkat di sana azani Allah wa iyyakum, hijab, tirai yang menghalangi mereka untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Fayanzuruna, maka mereka pun, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada kenikmatan yang lebih nikmat yang mereka rasakan saat itu azani Allah wa iyyakum dari melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenikmatan surga seindah apapun yang mereka rasakan kalah dengan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun yang tinggal di Jannatul Firdaus sekalipun azani Allah wa iyyakum, kenikmatan surga yang mereka rasakan mereka lupakan tatkala melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Hakala azani Allah wa iyyakum. Sehingga ketika kita azani Allah wa iyyakum mengimani bahwasanya Rabb kita Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat wajah yang hakiki yang akan dilihat oleh ahlul jannah nanti di yaumul qiyamah, maka menuntut kita semua azani Allah wa iyyakum untuk beramal dengan amalan-amalan yang memasukkan kita ke dalam surga, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimasukkan ke dalam deretan ahlul jannah. Allahumma amin. Nah, kemudian beliau melanjutkan, wa qawluhu subhanahu, contoh yang lain firman Allah Subhanahu wa taala, bal yadahu mabsutatani, justru kedua tangan Allah Subhanahu wa taala terbentang, dalam surat Al-Maidah ayat 64. Ketika membantah ucapan orang-orang Yahudi azani Allah wa iyyakum yang mengatakan yadullahi maghlulah, tangan Allah Subhanahu wa taala terbelenggu, artinya kikir.
Mereka orang-orang Yahudi berani menuduh Allah Subhanahu wa taala kikir. Ya. Masya Allah. Maka Allah mengatakan hullat aydihim wa lu'inu bima qalu. Justru tangan-tangan mereka yang terbelenggu. Orang Yahudi itu adalah orang yang kikir. Wa lu'inu bima qalu, dan mereka dilaknat dengan sebab ucapan tersebut. Bal yadahu mabsutatani. Kemudian Allah mengatakan bal yadahu mabsutatani. Justru kedua tangan Allah Subhanahu wa taala terbentang. Yunfiqu kaifa yasha. Allah berinfak, memberikan rezekinya, nikmatnya dengan cara yang dikehendakinya. Ikhwani azani Allahu wa iyyakum. Ayat ini menunjukkan kepada kita sifat al-yadain, dua tangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, sifat ini adalah sifat yang hakiki bagi Allah Azza wa Jalla, tidak sama dengan tangan manapun dari kalangan makhluknya. Ya, baik. Namun di sini ada beberapa pembahasan. Kalau kita melihat nas-nas dalil, ketika kita membaca ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang sifat aliyat tangan bagi Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita akan menjumpai ada iskal di situ. Ya, ada iskal, timbul permasalahan. Berapa tangan Allah Subhanahu wa taala? Kenapa demikian? Karena terkadang kita membaca satu ayat menyebutkan dalam bentuk mufrad. Kalau mufrad itu tunggal, berarti satu. Di ayat yang lainnya Allah menyebutkan sifat tangan dengan musanna, ganda, dua, seperti ayat ini. Bal yadahu, ini dua tangan, asalnya yadani, dua tangan, berhubung dia mudhaf dan dhamir dibuang nunnya. Gitu ya, pakai bahasa Arab. Nah, di ayat yang lainnya disebutkan dalam bentuk jamak. Kalau jamak berarti lebih dari dua. Ya, tiga lebih. Yang diberikan azani Allah wa iyyakum. Seperti yang disebut dalam surat Yasin misalkan, alam yarau anna khalaqna lahum mimma 'amilat aydina an'aman. Aydina, tangan-tangan kami. Begitu ya. Jadi berapa tangan Allah Subhanahu wa taala? Al-jawab bisani azani Allah wa iyyakum. Jawabannya bisani azani Allah wa iyyakum. Lillahi yadani haqiqatani. Allah Subhanahu wa taala memiliki dua tangan. Ya. Memiliki dua tangan. Terus bagaimana dengan ayat yang mengatakan dalam bentuk mufrad? Kemudian ayat yang menyebutkan dalam bentuk jamak, kan gitu ya. Karena kan dua lain dengan satu, lain dengan jamak, kan gitu ya. Dan tidak mungkin saling bertentangan antara ayat yang satu dengan ayat yang lainnya. Ikhwani azani Allah wa iyyakum. Maka kita katakan ikhwani azani Allah wa iyyakum, untuk ayat yang menyebutkan dalam bentuk mufrad tidak bertentangan dengan yang menyebutkan dalam bentuk musanna. Kenapa? Karena ayat yang menunjukkan tangan Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk mufrad tunggal mesti bentuknya mufrad mudhaf. Mufrad mudhaf. Jadi isim mufrad ya'un begitu, kemudian dimudhafkan kepada isim yang lainnya, disandarkan kepada isim yang lainnya. Seperti dalam surat Al-Mulk ayat yang pertama, tabarakalladzi biyadihi. Ini mudhaf, biyadihi. Ya. Tabarakalladzi biyadihi, dengan tangannya. Jadi disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedahnya, kalau ada isim mufrad yang mudhaf, yufidul umum, menunjukkan makna umum, mencakup semua tangan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sementara yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla ada dua. Adapun dalam bentuk jamak, ya, maka ada dua jawaban di situ. Jawaban yang pertama, bentuk jamak tadi litta'zim, untuk menunjukkan kemuliaan, bukan menunjukkan bilangan. Ya, karena terkadang dalam bahasa Arab ini azani Allah wa iyyakum, untuk memuliakan sesuatu, menunjukkan kalau hal tadi itu besar, dipakai jamak.
Ya, dipakai jamak. Seperti perbincangan kita biasanya nyebut teman kita, antum gimana? Jadi ya, kata-kata antum itu kan secara kaidah bahasa Arabnya kan untuk jamak banyak orang, kan gitu ya. Kalau kadang kita ajak ngomong ini satu orang, antum, kan gitu ya. Itu menunjukkan ta'zim, memuliakan. Ya, tidak menunjukkan kalau yang kita ajak bicara ini harus banyak orang, tidak, kan gitu. Nah, sehingga untuk ayat-ayat yang menunjukkan atau menggunakan lafaz jamak itu lit ta'zim, memuliakan sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Atau bagi yang mengatakan ya minimal jamak itu 2, enggak ada masalah. Gitu ya. Ini tidak ada pertentangan. Kenapa? Karena yang namanya jamak minimalnya 2. So, kok bisa? Dalilnya yang namanya salat jamaah sah dengan 2 orang. Ya benar. Salat jamaah minimal 2 orang. Ada imam, ada makmum. Ini disebut salat jamaah atau salat musanna. Salat berjamaah, bukan salat berdua, kan gitu ya. Tapi salat berjamaah. Selesai. Nah, sehingga ditetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki 2 tangan. Nah, berdalil dengan ayat ini. Bal yadahu mabsuutatan. Kenapa? Karena dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala membantah ucapan orang-orang Yahudi. Kita perhatikan sebelum ayat sebelumnya. Yang orang-orang Yahudi mengatakan yadullahi maghlulah, pakai isim mufrad. Yadullahi maghlulah. Nah, dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bantahan menggunakan isim musanna. Bal yadahu mabsuutatan. Ya. Kalau konteksnya konteks bantahan terhadap ucapan orang-orang Yahudi, tentunya kalau seandainya Allah punya lebih dari 2 tangan akan disebutkan. Ternyata disebutkan dalam bentuk musanna isyadina azani Allahu wa iyyakum. Nah, baik. Diperjelas dengan hadis riwayat al-Imam Muslim isyadina azani Allahu wa iyyakum. Juga disebutkan dalam riwayat al-Imam Al-Bukhari, Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan bahwasanya nanti di yaumul qiyamah yang namanya langit ya akan dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala dan digenggam dengan tangan kanannya. Kemudian bumi sayyidina azani Allah wa iyyakum juga dilipat dan digenggam biyadihil ukhra pada tangan yang lain. Tadi ada 2 tangan di sayyidina azani Allah wa iyyakum. Dan harus diingat kedua tangan Allah Subhanahu wa taala sama-sama kanan. Tidak ada yang kiri. Ya, tidak ada yang kiri. Kedua tangan Allah Subhanahu wa taala sama-sama kanan. Karena dalam riwayat Imam Muslim masih dalam hadis yang sama, Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan wa kilta yadayhi yamin. Dan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala adalah kanan. Ya, ini enggak sama dengan tangannya manusia. Kalau manusia ada yang kanan, ada yang kiri, kan gitu ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala sama-sama kanan dan azani Allah wa iyyakum, dan harus diimani. Adapun riwayat yang menyebutkan Allah punya tangan kiri, itu riwayat syadzah. Riwayatnya lemah, tidak bisa dijadikan dalil. Nah, ini untuk sifat tangan tadi. Kemudian yang pertama melanjutkan wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala ikhbaran an Isa alaihi salam, memberitakan tentang ucapan Isa alaihi salam, annahu qala ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau ya Allah mengetahui apa yang ada dalam diriku, yang ada dalam jiwaku, wala a'lamu ma fi nafsik, sementara aku tidak mengetahui apa yang ada dalam dirimu. Nah, surat Al-Maidah ayat 116. Baik. Ini pun juga demikian di sana jadi azani Allah wa iyyakum, menetapkan
sifat an-nafsu bagi Allah Subhanahu wa taala yang artinya jiwa atau diri dari kejadian azali Allah wa kita imani sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluk manapun. Nah, wa qawluhu subhanahu, kemudian firman Allah yang lain, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa, surat Al-Fajr ayat 22. Dan datang Rabbmu dalam keadaan para malaikat bersaf-saf. Nah, wa qawluhu, juga firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, hal yanzuruna illa ayyatiyahumullah, tidaklah mereka menanti, yang turun di sini menanti, menunggu, kecuali datangnya Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Dua ayat ini tadi berdina azani Allah wa iyyakum menetapkan sifat al-maji wal ityan, yang artinya datang. Allah Subhanahu wa taala ini datang tadi berdina azani Allah wa iyyakum nanti di yaumul qiyamah untuk memutuskan semua perkara hamba-hambanya yang tadi berdina azani Allah wa iyyakum. Dan ini sifat yang hakiki bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak sama dengan makhluknya yang berdina azani Allah wa iyyakum. Diimani sehingga nanti di yaumul qiyamah Allah Subhanahu wa taala betul-betul datang. Nah, wa qawluhu ta'ala, kemudian firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, radhiyallahu anhum wa radu an, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Maidah ayat 119. Ini sifat ridha bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala punya sifat ridha. Tidak sama dengan ridha yang ada pada makhluknya yang azani Allah wa iyyakum. Baik. Seorang hamba tatkala mengetahui Rabbnya yang azani Allah wa iyyakum memiliki sifat ridha, mengharuskan dirinya yang azani Allah wa iyyakum untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, menjalankan amalan-amalan yang mendatangkan ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Di antara amalan yang mendatangkan ridhanya Allah Subhanahu wa taala adalah syukrun nikmat, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim mengatakan, "Innallaha la yarda 'anil 'abdi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meridai seorang hamba ayyakulal aklata, ketika dia makan sebuah makanan, fayahmaduhu 'alaiha aw yashrabu syurbata fayahmaduhu 'alaiha. Ketika dia selesai makan, dia mengucapkan alhamdulillah. Ya, memuji Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri nikmat tersebut. Aw yashrabu syurbata, atau dia meminum sebuah minuman, fayahmaduhu 'alaiha, kemudian dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari yang lain, kisah tentang 3 orang di kalangan Bani Israel yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang masyhur tentang si kotak, si belang, si buta. Ya kan? Kisah yang masyhur disebutkan oleh Imam Bukhari wal Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala. Hadisnya sahih. Kisahnya si buta, kemudian si kotak dengan si belang. 2 orang mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala sehingga dihukum oleh Allah Azza wa Jalla dikembalikan kepada kondisi semula. Yang tadinya kotak miskin, belang miskin, kemudian diuji dengan kenikmatan. Yang tadinya belang diuji menjadi normal kembali, bahkan memiliki kulit yang indah, warna yang masya Allah memikat. Yang tadinya kotak sehingga orang-orang gak mau mendekatinya, begitu ya Allah wa iyyakum, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dihilangkan keborakannya, diganti dengan rambut yang indah.
Yang namanya rambut kan macam-macam ya. Ada rambut yang indah, bagus, ada yang sedang, ada yang jelek. Sampai ada yang bentuknya kayak bisnis begitu. Ya, ada yang bentuknya kayak kabel telepon. Ya, ada yang kayak pohon beringin dan semisalnya. Ini dikasih rambut yang bagus. Ketika dikuburi nikmat tersebut kita diberikan azani Allah wa iyyakum. Juga dikasih nikmat harta, yang satu dapat onta, yang satu dapat sapi. Ya, sampai berkembang biak, kemudian datang malaikat minta 1 ekor onta saja, yang satunya diminta 1 ekor sapi saja. Kita diberikan azani Allah wa iyyakum. Ya, dikuburi nikmat tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala menghukumnya. Sementara si buta, dia diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala karena mampu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sudah terbukti pada mata Bani Israil yang diberikan azani Allah wa iyyakum. Sehingga termasuk amalan yang mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala syukrun nikmah, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, Masya Allah. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Adapun contoh-contoh sifat yang lainnya yang diberikan azani Allah wa iyyakum, insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bismillah ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang kita bahas pada pertemuan malam hari ini bisa berfaedah dan bermanfaat bagi kita semua yang diberikan azani Allah wa iyyakum. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanallah. Rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbalu barakallahu fikum.